Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Fitrianti. Saya dari kelas Ekonomi Syariah C. Di video ini saya akan menerangkan mengenai kegiatan saya selama menjadi seorang reseller di salah satu usaha yang ada di Ponorogo. Video ini dibuat sebagai salah satu tugas akhir di mata kuliah Kewirausahaan Trade. Jadi kita langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang reseller. Jadi di pembahasan ini kita akan membahas apa itu reseller dan apa keuntungan kita menjadi seorang reseller. Langsung saja. Reseller adalah orang yang menjual kembali produk dari supplier kepada konsumen. Nah, kegiatan reseller ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari selisih antara harga asli dari supplier dan harga jual dari reseller. Jadi, seorang reseller ini nantinya akan menjual kembali produk dari suppliernya kepada calon konsumen. Jadi, sebagian besar kegiatan sebagai reseller itu adalah memasarkan, mengiklankan, atau memperkenalkan produk kepada calon konsumen. Dan nantinya, ketika ada calon konsumen yang membeli, reseller ini akan mengambil produk dari suppliernya, kemudian akan didistribusikan kepada calon konsumennya. Yang kedua yaitu profil usaha. Ini adalah salah satu usaha yang saya jadikan sebagai supplier di kegiatan saya sebagai menjadi seorang reseller. Nah, usaha ini termasuk ke dalam usaha jasa, yaitu jasa pemesanan makanan. Nama usahanya yaitu Dinda Bakery. Pemilik usahanya yaitu Ibu Sugihartini yang beralamat di Jalan Raden Patah, Kadipaten Babakan Ponorogo. Nah, usaha ini sudah berjalan cukup lama, di mana Ibu Sugihartini ini akan menerima pesanan jajan yang kebanyakan itu jajan-jajan tradisional yang dulu seperti putu ayu, martabak yang bisa dipesan dalam jumlah banyak ataupun dalam jumlah yang kecil. Yang selanjutnya yaitu mekanisme usaha. Jadi mekanisme usaha di usaha jasanya Ibu Hartini ini ada dua, yaitu secara online dan juga offline. Nah, di sini saya sebagai reseller, saya juga melakukan mekanisme pembelian produk itu melalui dua cara, yaitu secara mekanisme pembelian online itu kita bisa lakukan dengan cara ada tiga, yaitu melalui pertama promosi, yang kedua yaitu pemesanan, dan yang ketiga yaitu distribusi. Nah, untuk promosi itu sendiri kita melakukan promosi produk melalui media sosial. Di sini saya sebagai reseller saya menggunakan media sosial seperti WhatsApp. Jadi nanti saya akan memposting beberapa foto produk atau contoh produk dari jajanan-jajanan Ibu Sugihartini, dan nantinya di situ saya akan mempromosikan dan saya juga akan menjelaskan berapa harganya dan nanti bagaimana sistem pembelian ataupun pembayarannya dan pengambilan produknya. Nah, promosi ini dilakukan dengan cara saya mengupload status di WhatsApp, kemudian nanti calon konsumen akan melihat dan jika tertarik akan melakukan pembelian. Nah, yang kedua yaitu melalui pemesanan. Pemesanan sendiri itu setelah saya menerima pesanan dari konsumen, itu saya akan memberikan informasinya kepada supplier, sehingga nantinya dari supplier itu akan membuatkan produk sesuai dengan keinginan dari konsumen. Jadi untuk di Ibu Sugihartini ini, jika saya mendapatkan pesanan jajan, saya akan menginformasikan kepada Ibu Sugihartini, kemudian dari Ibu Sugihartini nanti akan dibuatkan jajanan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan jumlahnya ataupun rasanya, sesuai dengan keinginan dari konsumen. Yang ketiga yaitu distribusi. Distribusinya secara online itu bisa melalui dua cara, yaitu COD atau DO, yang sebelumnya sudah diberikan atau diberitahukan kepada konsumen dan sudah sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak bagaimana cara distribusinya.
Nah, untuk yang pembelian produk offline itu kita melakukan juga melalui 3 cara, yaitu promosi, pemesanan, dan juga distribusi. Nah, bedanya di sini promosi secara offline ini dilakukan melalui relasi dari masyarakat atau melalui masyarakat secara umum atau biasanya melalui tetangga-tetangga. Jadi secara offline ini biasanya kita promosikan melalui tetangga dekat kita beritahukan mengenai produk itu dan nantinya akan ada calon konsumen yang akan membeli. Yang kedua yaitu pemesanan. Untuk pemesanan secara offline-nya itu bisa dilakukan dengan mendatangi rumah produksi. Jadi nantinya calon konsumen itu langsung datang ke rumahnya Ibu Sugihartini untuk memberikan bagaimana produk yang akan diberinya. Yang kedua yaitu distribusi. Kalau secara online biasanya dari reseller itu akan mendistribusikan langsung kepada konsumen. Jadi akan dilakukan pengantaran ke lokasi dari calon konsumen tersebut. Ini merupakan contoh salah satu promosi yang saya lakukan. Ini adalah contoh promosi yang saya lakukan itu melalui online. Jadi saya posting status di WhatsApp, di personal WhatsApp saya. Kemudian nanti calon konsumen bisa melihat apa saja produknya dan bagaimana spesifikasi dari produk tersebut. Selanjutnya, ini adalah contoh dari pemesanan produk. Jadi nanti dari produk-produk yang saya tawarkan tadi, para konsumen bisa langsung komen di personal WhatsApp saya dan nanti bisa langsung memberikan apa saja yang produknya akan dibeli, berapa jumlahnya, dan nanti kita akan negosiasi harganya kepada calon konsumen tersebut. Setelah itu di gambar yang paling pojok itu ada mengenai informasi saya kepada supplier saya. Ketika saya mendapatkan konsumen, nanti saya akan memberitahukan kepada supplier saya apa saja keinginan produk dari konsumen tersebut, dan nantinya juga saya juga akan konfirmasi mengenai pengambilan dari produk tersebut sehingga saya bisa distribusikan kepada konsumen. Tapi sebagian besar konsumen dari saya itu nanti adalah konsumen yang membeli dalam jumlah kecil. Jadi kalau dalam jumlah kecil itu saya biasanya langsung memberitahukan kepada suppliernya tanpa mengonfirmasi WA. Kalau konfirmasi WA itu biasanya pesanannya lebih dari 50 orang. Jadi nanti saya konfirmasi lewat WA gitu. Selanjutnya ini adalah contoh dari distribusi produk. Jadi nanti kalau produknya sudah jadi, saya akan distribusikan kepada calon konsumen, kepada konsumen sesuai dengan kesepakatan dari mereka bagaimana pengambilan produk yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu kriteria produk. Ini adalah beberapa contoh produk dari Dinda Bakery, salah satu usaha yang saya jadikan sebagai supplier. Di sini beliau itu menyediakan berbagai macam jajanan untuk bisa dipesan juga dalam jumlah yang kecil, juga bisa dalam jumlah yang besar. Ada putu ayu, roti rainbow, ada nugget juga, nugget jagung, ada sosis atau lumpia yang bisa ditawarkan. Selanjutnya yaitu mengenai keuangan. Jadi saya itu sebagai reseller bukan hanya memberikan harga yang sama kepada konsumen. Jadi biasanya reseller itu memberikan selisih harga dari harga aslinya dari penjual. Jadi di sini itu adalah laporan laba rugi saya selama menjadi reseller per tanggal 27 Oktober sampai 12 November. Jadi di sini saya itu mendapatkan pendapatan tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 15 November. Itu 42.500. Dan di sini itu saya potong dengan biayanya itu ada biaya operasional, biaya transport, dan semuanya itu di jumlah 25.000. Jadi total bersih atau laba bersih saya itu adalah 17.500.
Jadi selama saya menjadi reseller ini saya mendapatkan keuntungan 17.500. Sekian beberapa penjelasan atau beberapa informasi saya selama menjadi reseller di salah satu usaha di Ponorogo, yaitu Dinda Bakery. Apabila ada salah kata ataupun salah ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini sudah sampai akhir. Semoga informasi dalam video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa like untuk video ini, karena like dari kalian sangat membantu untuk tugas akhir saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.